Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah Qur'aniyah yang terkait dalam kehidupan kita baik secara individu maupun secara bermasyarakat ya. Dan pada kaidah yang ke-52 kali ini ya, saya kasih judul yaitu biarlah Allah yang menolong dengan caranya ya. Biarlah Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Menyelesaikan masalahmu dengan cara Allah. Kali ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 136 ya. 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani Israil bima sabaru. Ya, artinya Al-A'raf 7 ayat 137. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka ya. Sempurnalah ayat 137 Al-A'raf 137. Perkataan Tuhanmu atau keputusan yang indah ya. Yang baik di sini keputusan yang baik, al-husna, yang baik, keputusan yang baik. Terhadap Bani Israel ya. Terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu ma kanu ya'rishun." Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun, dibangun oleh Fir'aun, kaumnya dan apa yang mereka bangun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala baru memberi pertolongan kepada Bani Israel setelah sekian ratus tahun mereka ditindas oleh Fir'aun dan anak buahnya dan bala tentaranya. Kenapa? Ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar baru Allah mendatangkan pertolongannya sehingga mereka pun terbebaskan dari penindasan Fir'aun. Maka Allah berkata, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Maka sempurnalah keputusan atau perkataan Rabbmu, keputusan yang indah terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Makanya dijelaskan wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka Allah kami pun hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun ya. Pertolongan baru datang dari Allah Subhanahu wa taala setelah ratusan tahun, yaitu ketika mereka melakukan sebab pertolongan Allah yaitu bersabar. Ketika mereka bersabar, maka Allah tolong mereka, kasih solusi kepada mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu poin yang akan kita bahas tentang sabar. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang makna sabar ya. Kita tahu sabar salah satu ibadah yang sangat agung ya, dan keutamaannya sangat banyak. Sebelumnya kita akan bahas tentang makna sabar ya. Makna sabar secara bahasa diambil dari
as-sabr sama dengan al-habsu, yaitu menahan. Makanya ketika orang terbunuh, ada yang dikatakan kutila sabran. Kutila sabran maksudnya dia terbunuh dalam kondisi ditahan baru dibunuh. Bukan dia terbunuh ketika dalam peperangan, dalam pertempuran, tapi dia ditahan terlebih dahulu, maka dia pun dibunuh. Dalam istilah bahasa Arab dinamakan kutila sabran. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, makna sabar secara istilah. Istilah maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan protes. Hal-hal yang menunjukkan protes atas keputusan Allah. Protes atas keputusan Allah. Maka di antaranya adalah menahan lisan, menahan hati. Kemudian menahan lisan. Kemudian menahan anggota tubuh yang lain, menahan anggota tubuh. Maksudnya apa? Menahan hati, jangan sampai hati ini protes atau benci dengan keputusan Allah, marah sama Allah, protes terhadap keputusan Allah. Menahan hati, jangan sampai protes, ya. Jangan sampai protes atau merasa Allah tidak adil, merasa Allah zalim, ya. Merasa Allah salah dalam keputusan, Allah tidak rahmat dan macam-macam. Terkadang muncul dalam hati seseorang ketika tidak kuat menghadapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadhunnuna billahi dhununa." Billahi dhununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Ada yang berprasangka baik, ada yang berprasangka buruk. Dhannina billahi dhanna saw. Dan sebagian orang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Maka seorang ketika terkena musibah, dia sabarkan hatinya agar tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak merasa Allah tidak adil atau Allah salah dalam keputusan. Jangan sampai dia protes. Menahan lisan dari kata-kata yang menunjukkan protes, ya. Dari kata-kata yang menunjukkan protes. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah. An-niyahah kata Nabi SAW, an-naihah in lam tatub imatat walam tatub. Jika seorang wanita yang tukang meratap, orang yang meninggal, dia meratap, di antara bentuk meratap adalah dengan teriak-teriak menyebutkan protes. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, kenapa? Atau ya Allah, begitu baiknya dia, seakan-akan dia tidak rela melepaskan kepergian orang ini. Dia sebutkan kebaikan yang menunjukkan dia tidak rela. Ini namanya an-naihah, meratap. Kata Nabi SAW, wanita yang meratap kalau meninggal dan tidak sempat bertobat, maka akan diadab di neraka jahanam. Dipakaikan pakaian dari api, dipakaikan mantel dari yang menimbulkan penyakit pada tubuhnya, ya. Jadi di antara dosa besar adalah meratap. Karena kenapa meratap mayat adalah dosa besar? Karena adalah bentuk protes terhadap keputusan Allah. Dia merasa Allah dalam tanda kutip tidak becus atau salah atau tidak adil, maka dia pun protes, ya. Ini namanya naihah, dan kebanyakan dilakukan oleh wanita. Dalam Islam tidak boleh. Sedih boleh. Sedih biasa. Tapi protes mengatakan Allah salah, ini tidak benar, atau kenapa kok marah sama Allah, ini semua tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Di sebagian agama lain, ketika ada orang meninggal, maka sebagian orang dibayar untuk meratapi. Dia ratapi, nangis ini dibayar. Sehingga kalau semakin meratapi, seakan-akan mayat ini semakin bernilai dan berharga. Sehingga senang kalau ada yang meratapi, muji-mujinya, kemudian nangis-nangis, teriak-teriak, malah kadang dikasih apa? Dikasih duit. Islam enggak dikasih duit, kasih neraka kalau tidak bertobat. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian menahan anggota tubuh. Tidak boleh, misalnya tidak boleh menampar-nampar pipi, misalnya, ya. Dan sebenarnya memukulkan kepala
ke tembok, menjambak-jambak rambut. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba bida'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang-orang yang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini salah satu bentuk protes terhadap keputusan Allah dan ini tidak sabar. Jadi sabar secara bahasanya menahan lisan, menahan hati dan menahan anggota tubuh dari sikap menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan protes keputusan Allah ini dosa besar. Dosa besar. Tapi ini makna sabar secara istilah. Tapi kemudian kita bahas tentang macam-macam sabar. 3 macam-macam sabar. Tapi kita di halaman berikutnya. Macam-macam sabar. Ada 3 secara umum, sabar ada 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar ketika tertimpa musibah. Sabar menghadapi musibah yang tidak menyenangkan hati. Musibah-musibah yang memilukan hati. Jadi sabar ternyata bukan pada model ketiga saja. Kebanyakan orang kalau kita bicara sabar konotasinya kepada sabar dalam menghadapi musibah yang memilukan hati. Ternyata sabar juga ada model yang lain. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah yang memilukan hati. Sabar tersebut Allah sebutkan dalam banyak ayat. Seperti misalnya saya sebutkan sini seperti dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala misalnya dari ayat 20 dari ayat 20 contoh sabar dalam ketaatan misalnya, lihat di antaranya. Pertama Quran surat 13 ayat 20 dan seterusnya ya. Allah berfirman ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, yang di mana penghuni surga tersebut Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat menemui para penghuni surga dari pintu-pintu surga dan mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Baik, apa amalan mereka yang disebut karena kesabaran mereka? Ternyata Allah sebutkan di sini. Misalnya mengatakan wal alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Itu orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak membatalkan janji Allah. Itu butuh kesabaran. Amal-amal yang butuh kesabaran Allah sebutkan sebelumnya. Yaitu menunaikan janji kepada Allah butuh apa? Sabar. Seorang kalau bernazar dia harus tunaikan. Tidak membatalkan janji. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Menyambung silaturahmi butuh kesabaran, enggak gampang. Ya, enggak gampang menahan diri, jaga silaturahmi, dikata-katain oleh keluarga terdekat misalnya, kerabat menjengkelkan misalnya. Ini butuh kesabaran untuk menyambung silaturahmi, tanpa mengharap imbalan dari mereka, tanpa mengharap pujian dari mereka, butuh kesabaran. Kemudian juga walladzina sabaru butiga'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas. Wa aqamus salata, mendirikan salat juga butuh sabar. Salat subuh butuh sabar ya. Salat malam juga apalagi butuh apa? Butuh sabar ya. Ini butuh kesabaran ya. Makanya kalau orang membangun salat malam harus bersabar ya untuk melawan rasa kantuk, untuk kuat untuk melaksanakan salat malam. Continue butuh kesabaran. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sabar dalam berinfak atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang mereka infakkan. Kemudian wa yajra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar, dan sabar dalam membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka inilah orang-orang yang masuk
surga. Kemudian Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka surga Aden mereka masuk dalamnya dan orang-orang yang soleh dari kalangan ayah mereka, ibu mereka, istri mereka, anak-anak mereka juga masuk surga bersama mereka dan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka dari segala pintu. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Jadi ayat 20 sampai ayat 24. Nanti bisa dilihat ya. Demikian juga misalnya Quran surat 25, saya carikan lagi. Tentang sifat-sifat ibadur rahman ya. Ini sekedar untuk menjelaskan bahwasanya kesabaran itu tidak hanya terbatas pada menghadapi musibah, bahkan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran ya. Seperti dalam surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai Allah sebutkan mereka masuk surga, yaitu ayat 75 ayat 75. Nanti bisa dibaca. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardh hauna, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan dengan tawadhu. Kalau ada idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tawadhu butuh kesabaran. Kalau ada orang yang mencaci maki mereka, mengatakan yang buruk, mereka pun meninggalkan dengan cara elegan. Ini juga butuh kesabaran. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang yang di malam hari bangun salat malam butuh kesabaran. Terus sampai walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak pernah menyaksikan acara-acara yang maksiat, ya. Kemudian mereka kalau ada perkara yang sia-sia mereka tinggalkan. Ini butuh apa? Kesabaran. Sampai akhirnya Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang diberi surga karena kesabaran mereka. Yang terakhir misalnya di antaranya misalnya surat Al-Insan. Surat Al-Insan surat ke-76 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga. Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru. Allah membalas mereka karena kesabaran mereka jannata wa hairira, yaitu Allah balas surga dan juga kain sutra di surga. Kita bisa lihat sifat-sifat mereka dari ayat ke-7 sampai ke-12. Kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sungguhnya mereka menunaikan nazar dan mereka takut dengan hari akhirat, hari kiamat yang mengerikan. Kemudian kata Allah, bagaimana mereka sabar dalam keikhlasan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Kemudian mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini memberikan makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Kami tidak butuh balas budi dan juga tidak butuh terima kasih dari kalian. Ikhlas ketika beramal soleh, tidak mengharap pujian dan tidak mengharap pamrih, itu butuh kesabaran. Makanya di akhir ayat kata Allah wajazahum bima sabaru. Allah balas mereka dengan kesabaran mereka. Ternyata untuk ikhlas itu juga butuh kesabaran dan kesabaran ekstra. Di antara sifat yang menunjukkan seorang tidak ikhlas adalah intidharus sana. Kapan dia melakukan kebajikan dan dia menanti sanjungan, itu dia lagi tidak ikhlas. Berarti harus perbaiki. Seharusnya kalau dia ikhlas, dia kasih bantuan, dia tidak butuh sanjungan. Orang sanjung ya urusan, itu kewajiban dia. Dia minta maaf, minta terima kasih atau berterima kasih, itu kewajiban dia. Tapi kita yang berbuat baik jangan menunggu terima kasih darinya. Sehingga sebenarnya mengatakan intidharu as-sana ya dulu ada adamil ikhlas, menantikan sanjungan atau pujian dari orang yang kita bantu, itu menunjukkan kurang ikhlas. Demikian juga intidharus sawab, menanti dibalas pamrih, itu pun menunjukkan kurang ikhlas. Terus ikhlas bagaimana? Ikhlas ya kita tidak liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak butuh dari kalian jaza, balasan dan juga terima kasih, enggak butuh. Itu ikhlas yang seperti itu butuh kesabaran. Jadi maksud saya, sabar itu juga dalam ketaatan butuh kesabaran. Kita sangat banyak butuh kesabaran ya. Sabar
salat berjamaah, sabar untuk baca Quran, sabar untuk, dan ini sabar yang juga dituntut dalam syariat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Contoh kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda Zulaikha. Dan ini adalah ujian yang sangat besar Allah abadikan dalam Al-Quran dan menunjukkan manaqib atau mangkabah keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Zulaikha menggodanya dengan menutup pintu, kemudian Zulaikha sudah berhias sehingga dia sudah cantik, kemudian dia mengerias dirinya sehingga semakin cantik pula, dan kemudian dia yang berhasrat, dan kemudian dia yang menggoda Nabi Yusuf. Kemudian Allah berfirman, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sungguh Zulaikha sudah berhasrat luar biasa, wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah tergerak. Ini manusia biasa, sudah tergerak. Tapi subhanallah, dia sabar, bahkan dia lari meninggalkan semua godaan yang menggiurkan tersebut. Ya. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa bagi seorang lelaki. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan dalam dua hadis tentang keutamaan orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersabar. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamin faqala ini akhafullah, seorang lelaki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa seperti itu? Antum mana pernah mengalami seperti itu? Wajah pas-pasan, pas ganteng, alhamdulillah. Kalau pas kurang ganteng, yang biasa digoda seperti ini, biasanya orang ganteng digoda wanita cantik dan kaya raya. Yang biasa menggoda kita mungkin kalau ada yang menggoda ya. Kalau ada yang menggoda mungkin cantik tapi enggak kaya raya, atau kaya raya tapi tidak cantik. Tapi tergabung keduanya, cantik plus kaya raya. Wanita mana yang kita cari? Lelaki cari wanita yang seperti ini, udah cantik kaya raya ya. Cahaya di atas cahaya. Tapi siapa yang goda kita? Ada wanita seperti itu. Kalau ada yang menggoda begitu, terus kita bisa lolos, itu benar-benar orang yang bersabar. Makanya begitu pentingnya, bahayanya fitnah wanita, sampai Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yusuf mengakui bagaimana dia belum tentu mampu untuk menghadapinya. Ketika ternyata bukan Zulaikha saja yang merayunya, bahkan wanita-wanita di Mesir semuanya ternyata juga merayu dia. Karena Zulaikha panggil semua wanita, kemudian dia suruh Yusuf lewat di depan mereka. Ternyata semua terpesona, semua mereka terpesona Yusuf. Akhirnya kata Zulaikha kepada teman-teman perempuannya, kamu rayulah dia buat saya. Rayulah, ayo rayu dia biar mau sama saya. Kata para ulama, maka dia merobek tirai rasa malunya. Dia enggak malu lagi. Udah ibu-ibu rayu Yusuf biar mau sama saya. Akhirnya mulailah satu perempuan satu demi satu merayu Yusuf. Ternyata ketika mereka ketemu Yusuf, mereka tidak merayu Yusuf untuk Zulaikha, tapi untuk masing-masing. Kata mereka, Suf sudah sama saya aja. Ngapain sama dia, sama aja, sama. Akhirnya semua merayu. Makanya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Bukan cuma Zulaikha, tapi mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengakui ketidakmampuannya. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan gangguan mereka dariku, asbu ilaihinna, niscaya aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan terjerumus sebagaimana orang-orang jahil. Sampai kapan Nabi Yusuf bisa bersabar, dia tidak tahu. Maka dia minta kepada Allah agar lebih baik saya dipenjara daripada saya terjerumus dalam hal tersebut. Ya. Inilah kisah yang menakjubkan. Ada seorang di penjara gara-gara tidak mau berzina. Ada enggak dalam sejarah? Mungkin cuma Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak di penjara gara-gara tidak mau berzina. Ya. Yang ada orang yang berzina di penjara. Ini tidak mau berzina malah di penjara. Namun ini suatu keajaiban. Demikian juga ketika Nabi SAW sebutkan tentang 3 kisah 3 orang yang mereka lagi berjalan dari Bani Israel, tiba-tiba turun hujan, mereka berlindung dalam goa, tiba-tiba ada batu besar jatuh menutup pintu goa. 3 orang berdoa. Salah satunya berdoa, ya Allah, saya dulu punya sepupu, itulah wanita yang paling saya cintai. Kalau ada di dunia ini lelaki sangat cinta kepada wanita, itulah saya.
Dia kejar-kejar wanita terus, kejar-kejar, rayu-rayu. Wanita enggak pernah mau. Dan dia tidak putus asa untuk merayu wanita tersebut karena cantik, dia cintanya luar biasa. Ternyata suatu hari wanita tersebut datang kepada dia, menyerahkan diri. Dia terkena kesulitan dan dia butuh uang. Kesempatan, kata lelaki tersebut, kalau gitu saya kasih bantuan uang dengan syarat kau serahkan kehormatanmu kepada aku. Wanita tersebut setuju. Dia kasih uang kalau tidak salah 100 dinar atau sekitar dalam hadis ya. 100 dinar dengan 425 gram emas. Hampir setengah kilo dia kumpulkan untuk wanita tersebut. Ketika dia kasih, maka wanita tersebut pasrah. Kemudian ketika dia akan menggauli, sudah duduk sebagaimana layaknya seorang suami dengan istrinya, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah ya Abdullah, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wala tafudhal khatam illa bihaqi." Jangan kau istilahnya menghilangkan keperawanan atau kehormatan seorang wanita kecuali dengan haknya. Maka dia pun berhenti. Kemudian dia pergi meninggalkan wanita tersebut dan emas yang dia sudah kumpulkan dia berikan begitu saja. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang aku melakukannya karena Engkau, bukalah pintu goa." Akhirnya terbuka. Kita bayangkan wanita ini bukan wanita sembarang yang dia dapat kesempatan untuk menggauli. Ini wanita yang dia kejar-kejar bertahun-tahun. Wanita yang sangat dia cintai. Kata dia, kalau ada lelaki di atas muka bumi cinta sama seorang wanita, yang paling besar itulah saya terhadap dia. Ternyata sudah di depan mata, tinggal melakukan satu kalimat yang buat dia mundur, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan karena Allah juga butuh kesabaran. Kita punya hobi, di antara kita ada hobi mungkin nonton film box office, nonton film Korea, nonton hobi. Itu maksiat, ada perempuan, ada musik, ada macam-macam. Nah, kita harus sabar meninggalkan apa? Maksiat ini tidak baik. Tidak baik untuk agama saya, tidak baik untuk alam barzakh saya, tidak baik untuk akhirat saya. Kalau kita terjerumus, kita istighfar. Astagfirullah. Ini semua butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kemaksiatan yang disukai oleh hawa nafsu kita. Itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kalau kita terjatuh istighfar, kemudian kita bangkit lagi untuk bersabar meninggalkan itu semua, maka ini di antara kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk bersabar meninggalkan maksiat, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, orang kalau maksiat, dia sebutkan puluhan dampak maksiat. Di antaranya dia mengatakan orang kalau maksiat seharusnya ada nikmat yang akan dia dapat, nikmat tersebut tidak jadi datang kepada dia. Karena silsilah nikmat tersebut dia putus dengan maksiat yang dia lakukan. Ini kalau kita bicara duniawi ya. Kalau kita bicara ukhrawi, akhirat, orang yang melakukan maksiat, maka dia mengorbankan kenikmatan yang melakukan kenikmatan yang sedikit dengan menumbalkan kenikmatan yang sempurna. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah." Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak minum khamar di akhirat. Dihukum dengan tidak minum khamar di akhirat. Kenapa? Karena kelezatan sedikit yang ingin dia rasakan. Kata Nabi SAW, bagi lelaki, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Tadi man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat. Siapa yang lelaki mana yang pakai kain sutra di dunia, dia tidak akan pakai di surga, tidak akan pakai di akhirat. Artinya setiap kita melakukan satu kemaksiatan, ada kenikmatan, kelezatan yang kita rasakan, tetapi ada kelezatan yang besar yang ditumbalkan, yang harusnya kita dapatkan di akhirat kalau kita tidak melakukan ini. Oleh karenanya, seorang kalau bermaksiat, dia mikir, jangan sampai dia jadi orang bodoh. Maka semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa? Karena kebodohannya membuat dia nekat menerjang kenikmatan yang kelezatan yang sedikit dengan menumbalkan kelezatan yang sempurna dan abadi. Yang ketiga, model kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah yang memilukan hati. Di antaranya kita tahu bahwasanya banyak sebab yang buat kita bisa sabar ya. Di antaranya kita tahu bahwasanya di balik kesabaran, di balik musibah yang Allah timpakan pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Terkadang Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam bentuk musibah. Ternyata musibah tersebutlah nikmat, tapi cara Allah memberikan nikmat kepada dia dengan cara seperti itu. Contoh sederhana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini sudah sering kita sampaikan contoh Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana bisa jadi bangsawan? Untuk bisa menjadi bangsawan melalui silsilah musibah. Musibah dihasati oleh kakak-kakaknya. Ini awal musibah. Kakak-kakaknya hasad sama Nabi Yusuf. Kemudian musibah dibawa pergi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuka bajunya, kemudian dimasukkan dalam sumur. Musibah berikutnya. Musibah berikutnya kemudian dijual jadi seorang apa? Budak. Dijual dan dibeli harga yang murah. Musibah seterusnya adalah dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai. Ayah dan ibunya dipisahkan. Masih kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Dia anak bungsu, kemudian dipisahkan seperti itu. Musibah berikutnya kemudian dia dipenjara. Rangkaian musibah-musibah tersebut, musibah 1 plus musibah 2 plus musibah 3 plus musibah 4 plus sama dengan bangsawan. Sama dengan bangsawan. Jadi Allah berikan kenikmatan dengan dalam bentuk musibah dan itu banyak. Salah satunya demikian. Salah satunya Allah terkadang memberikan nikmat berupa terhindar dari musibah yang lebih besar dengan ditimpakan musibah lebih kecil. Ini banyak contohnya ya. Seperti saya pernah baca ada seorang yang baca ada seorang yang dia dipanggil untuk menjadi panglima dalam peperangan dan biasanya dia siap. Qadarullah hari itu dia terjatuh atau kakinya cedera sehingga dia tidak bisa jadi panglima. Sehingga dia menyesal. Ternyata dia disuruh jadi panglima untuk membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seandainya dia kakinya sehat, mungkin dia yang bunuh siapa? Al-Husain. Maka dia bersyukur kepada Allah. Ternyata ini nikmat dari Allah mencegahnya dari berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman ya. Allah menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar ya. Dengan membuat dia terkena musibah yang lebih kecil. Dan di antara misalnya kita berpikir dengan terkena musibah Allah menghindarkan kita dari banyak penyakit hati seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit ujub. Ya, ini terkadang menimpa orang yang tidak pernah terkena musibah. Bayangkan ada seorang jualan selalu untung enggak pernah rugi. Kira-kira sombong atau tidak? Sombong. Tapi kalau sekali-sekali dia rugi, sekali-sekali dia tidak untung, dia tidak sombong. Dia ingat kembali, ini bukan karena saya, tapi karena Allah. Seperti itu. Kalau orang selalu sukses, tidak pernah gagal, dia mungkin sombong. Kalau orang sehat selalu, enggak pernah sakit, mungkin sombong. Ya karena saya olahraga tiap hari. Dia lupa bahwasanya yang beri dia kesehatan adalah siapa? Allah. Sehingga dia terkena penyakit ujub. Maka terkadang orang gagal, terkadang. Lihatlah, dua orang yang menjadi sombong, ya gara-gara diberi nikmat terus-menerus. Di antaranya Namrud. Kata Allah dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit. Tidakkah engkau melihat tentang orang yang mendebat Ibrahim terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia mendebat dan dia merasa dirinya sebagai Tuhan? An atahu Allahul mulk, ketika Allah berikan dia kekuasaan. Namrud disebutkan dia memiliki kekuasaan yang luas dan dia lama hidupnya. Ada yang bilang ratusan tahun hidupnya. Dia diberi umur yang panjang. Ketika dia memiliki kekuasaan yang luas dan dia selalu jaya, selalu berkuasa, selalu ekspansi, dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Lupa diri. Lupa diri ya. Makanya terkadang musibah itu bermanfaat. Ya, bermanfaat dengan berbagai macam modelnya ya. Terkadang musibah mendatangkan kenikmatan, terkadang musibah menghindarkan musibah yang lebih apa? Besar. Terkadang musibah menyembuhkan banyak penyakit. Paling tidak mengurangi dosa-dosa. Kita ini banyak dosa. Sudah istighfarnya enggak beres, taubat juga taubat sambal. Akhirnya cara Allah menggugurkan dosa dengan dikasih apa? Musibah. Baik, jadi sama antum. Ketiga sabar ini mana yang paling afdal? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini semua sabar berpahala. Mana yang paling afdal, yang paling terbaik di antara 3 sabar ini? Bilang wallahu alam, susah ini wallahu alam. Intinya tapi kata para ulama, 2 sabar ini disebut dengan sabar pilihan. Pilihan atau as-sabar, kata Syekhul Islam Taimiyah, as-sabar al-ikhtiyari. Sabar pilihan. Maksudnya pilihan gimana? Pilihan dia mau sabar atau tidak. Dia mau tidur apa salat subuh. Paham? Dia mau nonton film Korea atau tidak. Dia ada pilihan. Paham? Maka dia memilih untuk bersabar.
Dia memilih pergi ke masjid, sholat subuh daripada tidur, daripada bantal. Dia pilih mana? Pilih, ya. Seperti itu. Dia memilih untuk nonton ceramah daripada nonton film apa? Korea. Tapi dia punya pilihan opsi untuk bermaksiat. Ada opsinya enggak? Ada. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia punya opsi untuk berzina dengan Zulekha dan opsi untuk melarikan diri. Ternyata dia pilih opsi melarikan diri. Nah, sabar ini disebut dengan sabar pilihan. Kenapa disebut sabar pilihan? Karena ada pilihan lain yang buruk. Adapun sabar yang ini namanya as-sabar at-tirari. Sabar terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ada pilihan lain? Ya udah tinggal terima, mau diapain? Ya. Diomelin sama istri, ada pilihan lain? Balik ngomel ya. Ada, sudah mau diapain? Namanya sabar terpaksa. Ditinjau dari jenis, mana yang lebih afdal? Lebih afdal sabar pilihan. Karena dia punya pilihan untuk opsi yang lain, yang buruk, tapi dia pilih opsi yang baik. Adapun sabar terpaksa, makanya kesabaran Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulekha lebih afdal daripada sabar ketika dia dibuang dalam sumur, ketika dia di penjara. Kenapa? Ketika dia dibuang di sumur atau di penjara itu sabar tidak ada pilihan. Sabar terpaksa, paham? Sabar terpaksa. Ya. Seperti itu. Ditinjau dari jenis. Tapi kalau dari sampel permasalahan, maka bisa jadi sabar ini lebih afdal daripada yang lainnya. Contoh seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Allah memuji Nabi Ayub mengatakan, Inna wajidnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub adalah hamba yang sabar. Bagaimana ujian? Dia dahulu punya anak-anak yang banyak, punya rumah yang mewah, punya ternak yang banyak. Puluhan tahun, kemudian ludes dalam sesaat. Diuji maka rumahnya hancur, anak-anaknya pada meninggal, istrinya cuma tinggal satu yang merawatnya. Kemudian dia diberi sakit selama 7 tahun sampai istrinya pun mengeluh. Kata Nabi Ayub alaihissalam kepada istrinya, wahai istriku, kau tidak adil. Allah telah berikan kita kenikmatan selama 70 tahun. Kita baru diuji 7 tahun. Kau tidak adil. Harusnya kita sabar. Sampai akhirnya Allah puji Nabi Ayub dengan inna wajadnahu sabiran. Artinya, siapa yang bisa sabar kalau diuji seperti Nabi Ayub sungguh sangat-sangat berat. Tadinya kaya, tiba-tiba miskin mendadak dengan kemiskinan yang parah, semuanya ludes, semuanya hilang. Bukan cuma itu, bahkan penyakit di sekujur tubuhnya, bahkan orang menjauhinya, tidak mau dekat dengan dia. Dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Nah, 3 sabar ini semuanya baik. Baik. Berikutnya adalah adab dalam bersabar. Ini sudah ya. Berikutnya adab dalam bersabar. Adab dalam bersabar. Ada 2 adabnya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd tadi, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas. Untuk melihat wajah Allah di surga kelak. Taib. Jadi ada pertama kalau sabar, enggak usah publish kalau kamu sabar ya. Enggak usah ya. Ya enggak usah bikin status. Saya sabar sekali sama istri saya kurang ajar tapi saya sabar. Ya enggak usah. Ini kamu tidak ikhlas. Saya sabar ngurusi orang tua saya, enggak usah. Saya sabar dalam berdakwah, orang maki-maki saya sabar, enggak usah cerita. Kamu sabar bukan untuk dipuji, bukan untuk riya. Kamu sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah sabar ketika panas terik matahari tetap ke masjid. Itu butuh sabar, tapi enggak usah cerita. Jangan bikin status di Madinah sekarang 48 derajat. Tapi Allah kuatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Enggak usah bikin status. Riya tapi seakan-akan bersyukur. Allah Maha tahu, enggak usah terus kayak gitulah. Udah, enggak usah. Tidak usah sabar kemudian kita mau publish, mau kita pamerkan kepada apa? Masyarakat. Sabar biar Allah yang tahu ya. Biar orang
yang tahu, karena Allah mengatakan memuji Allah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang mereka mencari wajah Allah. Lihatlah Allah memuji kaum muhajirin, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan fuqara kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka, terusir dari harta mereka. Kenapa? Karena mereka mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar juga butuh keikhlasan. Enggak usah publish anak kita meninggal, bikin status lah, bikin anu lah. Apalagi kita ada orang tua meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Malah harusnya kita sabar karena Allah malah bikin kesempatan untuk pencitraan. Enggak usah lah. Enggak usah lah. Udahlah kita sabar karena Allah. Enggak usah publish inilah. Akhirnya sabar yang merupakan ibadah agung jadi malah mendatangkan dosa. Karena sabar ibadah, aturannya ibadah itu harus karena Allah. Kapan dia ibadah karena ingin dipuji manusia, maka jadi riya, dosa. Yang kedua, meyakini yang bikin dia sabar, yang hanya bisa membuat dia sabar adalah Allah. Adalah Allah, ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Wa ma sabruka illa billah. Subhanallah. Kata Allah, bersabarlah. Tidaklah kau bersabar kecuali karena Allah. Tidaklah engkau bisa sabar kecuali karena Allah. Maka jangan kita pede dengan diri kita. Terkadang masalah di depan kita, kita serahkan sama Allah. Saya sabar. Insya Allah Allah bikin apa? Sabar. Allah bikin kita sabar. Makanya ketika kita terkena musibah, ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan agar Allah bikin kita. Karena kita nggak mungkin sabar kecuali bikin kita sabar. Kalau Allah nggak bikin kita sabar, nggak mungkin kita bisa sabar. Sehingga kalau kita pun sabar, kita tidak ujub. Tapi memang yang bikin saya sabar siapa? Allah. Ini fungsinya Allah kasih kita kesabaran. Yang kedua, kita tidak ujub. Makanya jika terkena musibah, kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika terkena musibah, kita ucapkan beberapa hal, seperti diantaranya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buat kita sabar. Kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika Nabi SAW menasihati putrinya yang cucu Nabi meninggal, kata Nabi SAW, katakan kepadanya, Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Katakan kepada Zainab, kalau enggak salah Zainab, sungguhnya Inna lillahi ma akhadh, apa yang Allah ambil itu milik Allah. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, masih setiap itu pemberian Allah itu ada waktunya Allah ambil. Anak ada waktunya Allah ambil, istri ada waktunya Allah ambil, suami ada waktunya Allah, harta ada waktunya Allah ambil. Wal tasbir wal tahtasib, hendaknya Zainab bersabar dan hendaknya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Ummu Sulaim anaknya meninggal. Kemudian datang suaminya, tadinya sakit, kemudian selalu Abu Talha tanya, gimana anak kita? Masih sakit. Akhirnya tanya, bagaimana anak kita? Anak laki-laki satu-satunya gitu. Akhirnya anaknya meninggal. Akhirnya Ummu Sulaim dengan begitu sabarnya, dia mandikan anaknya, dia kafankan, dia kuburkan. Setelah dia kuburkan, suaminya datang. Gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, itu ibunya Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik dari bapak yang lain. Ini dia dari nikah lagi, punya anak yang meninggal, Abu Umair. Maka Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Maksudnya sudah meninggal. Sebelumnya kan sakit, nangis-nangis. Sekarang lebih apa? Lebih tenang. Dipahami oleh Abu Talha, sudah sembuh. Atau lebih baik, ternyata maksudnya sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun berhias, dia kasih makan suaminya, udah kenyang. Terus dia berhias, akhirnya suaminya menggaulinya. Setelah selesai suaminya keperluan perutnya sudah terpenuhi, keperluan syahwatnya sudah terpenuhi, baru dia ngomong sama suaminya. Kata dia, wahai Abu Talha, kalau ada orang kasih pinjaman sama kamu, terus dia ambil, apa dia zalim? Tidak. Ya punya dia, mau ambil kapan saja ambil. Kasih mukaddimah.
Kata dia, oh enggak. Ya memang ambil aja. Ya itu anakmu itu titipan dari siapa? Allah, diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kita milik Allah, diambil. Ya sudah. Subhanallah, akhirnya Abu Talha lapor kepada Nabi, sedih. Kata Nabi, apakah kalian berhubungan tadi malam? Kata Abu Talha, iya. Semoga Allah memberkahi hubungan kalian semalam. Subhanallah, akhirnya dia punya anak namanya, kalau tidak salah, Abdullah. Abdullah ini kemudian punya anak 10 orang, semuanya ahli Quran. Dari hubungan malam tersebut. Tapi maksud saya, ini yang membuat kita sabar. Kita tahu semua ini milik siapa? Allah. Ada teman kemarin, subhanallah, anaknya umur mungkin 20 tahun. Laki-laki pertamanya meninggal. Dia telepon saya, Ustaz tolong doain lagi sekarat. Wah, ya saya doain. Terus kemudian besoknya, Ustaz, qadarullah, Allah mengambil miliknya. Ya. Artinya titipan sudah diambil. Wah, meninggal. Tapi bahasa dia, ini titipan Allah sudah apa? Allah ambil. Berat, tapi itu di antara hal yang buat kita sabar. Kita tahu itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antaranya kita juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita terkena musibah, kita bilang alhamdulillah. Itu segala puji bagi Allah atas keputusan. Artinya semua keputusan Allah pasti ada kebaikan. Kita husnudzan, pasti ada kebaikan. Sederhananya seperti misalnya anak kita diambil, kita bilang mungkin Allah ingin berikan dia kehidupan yang lebih baik pada di dunia. Nanti kalau besar malah banyak fitnah, banyak macam-macam. Allah selamatkan dia dengan mengambilnya. Kalau kita punya orang tua meninggal, ya mungkin daripada hidup udah tua, susah-susah, sakit-sakitan, Allah ingin ambil dia, pindahkan dalam kehidupan yang lebih baik. Kita husnudzan aja. Husnudzan aja. Ya. Karena semua keputusan Allah, itulah yang lebih baik. Kemudian antaranya, seperti Allah mengatakan dalam surat, dalam Al-Quran ketika bercerita tentang ini ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa kan, Musa mau ditangkap sama Firaun, mau disembelih. Maka dia pun taruh dalam kotak, kemudian diletakkan di sungai Nil. Ternyata kotak tersebut supaya selamat dari kejaran Firaun malah diambil oleh Firaun. Lewat di kerajaan Firaun diambil. Maka dia pun sedih, dia ingin menjerit, kembalikan anakku. Walaula an rabatna ala qalbiha. Ala qalbiha. Kata Allah, kalau bukan aku ikat hatinya, tentu dia akan membongkar rahasia, ya. Kata Allah, wasbaha fuadu ummi Musa farigon in kanat latubdi bihi. Hampir-hampir ibunya mengutarakan itu anakku. Laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan kami ikat kokohkan hatinya agar dia termasuk wanita yang beriman. Jadi yang buat dia bisa sabar, kenapa Allah ikat apa? Hatinya. Allah kokohkan hatinya. Maka ini menguatkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi kesabaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 10 ya. Lihat juga 28 ayat 10. Kisah ibu Nabi Musa. Makanya Syekh Abdul Razak pernah cerita tentang seorang namanya Al-Walid Al-Ali, Dr. Al-Walid Al-Ali, seorang dai lulusan Madinah, S3 juga dari Kuwait. Dia ini sangat berbakti sama ayahnya dan selalu memberi waktu buat ayahnya, ngobrol setiap ba'da asar sampai maghrib. Kalau dia punya kegiatan apapun dia batalkan, dia harus ngobrol sama ayahnya. Ayahnya sangat senang. Jadi kalau ba'da asar udah dia ngobrol sama ayahnya, minum kopi sampai maghrib. Itu kegiatan dia sehari-hari. Sampai orang berkata kalau ingin belajar berbakti sama ayah, belajar sama orang ini. Kemudian dia sangat disayang oleh ayahnya, bahkan umroh bareng sama ayahnya, kemana-mana safar sama ayahnya. Kalau dia memang sengaja berbakti sama ayahnya. Subhanallah, ketika dia berdakwah di Afrika, dia ditembak, meninggal. Heboh waktu itu. Terus saya lihat sempat ada foto atau Syekh Abdul Razak nyolatkan dia. Mungkin Syekh Abdul Razak ke Kuwait, mungkin sholatkan apa? Dia dan Syekh Abdul Razak ikut menguburkan. Ketika dikuburkan, ayahnya bilang, "Ya Allah," kata Syekhnya cerita sama saya. Kata ayahnya, "Ya Allah, saksikanlah aku dan ibunya sabar, terima, ridho dengan keputusanmu." Tidak ada apa-apa, tidak ada nangis, dia sabar. Subhanallah, kata Syekh, setahun kemudian kalau tidak salah, saya juga agak lupa ingat cerita Syekh. Saya bilang setahun kemudian saya pun ketemu dengan bapaknya, ini muridnya Syekh, bapak murid Syekh tersebut. Maka Syekh bertanya, gampangannya, "Ami, kok bisa tegar ketika menguburkan anak?" Karena mereka tuh ini anak sangat berbakti. Bukan anak yang nakal aja kalau meninggal orang tuanya nangis, yang nakal kepala batu pun juga apa?
Nangis. Kenapa cepat mati kamu? Belum taubat sudah mati. Apalagi kalau anaknya baik, tentu luar biasa ujiannya. Dia mengatakan ketika saya terima telepon bahwa anak saya meninggal, saya langsung berdoa kepada Allah. Allahumma rbut ala qalbi. Ya Allah, kokohkanlah apa? Hatiku. Saya langsung minta sama Allah. Maka Allah buat saya tegar sampai selesai semuanya. Jadi kita ini enggak mungkin sabar kecuali Allah yang kasih apa? Sabar. Baik, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Kita kembali kepada judul pembahasan kita tentang serahkanlah urusanmu kepada siapa? Allah, biar Allah kasih solusi. Sabar keutamanya banyak. Keutamaan sabar. Di antaranya dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau ingin dicintai oleh Allah, sabar. Semakin kita sabar, semakin dicintai. Pahalanya tanpa batas. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar diberi ganjaran tanpa batas. Berikutnya, tiga, Allah bersama orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Maksudnya Allah bersama orang sabar, maksudnya Allah menyertainya, Allah akan menjadi apa namanya? Penolongnya. Gampangan kita, kalau bahasa istilah kita backingan ya. Kira-kira kalau ada bupati bilang, bupati misalnya bupati kota Sorong lah, bilang, Firanda, kok ke Sorong, tenang aja. Ada apa-apa tinggal telepon saya. Kira-kira pede nggak kemana-mana? Pede. Ada macam-macam kasih tunjuk foto sama bupati. Kenapa? Karena ada yang backing. Itu berbupati, kita di kota dia berkuasa di situ. Gimana kalau yang membela kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah bersama kita. Kapan kita bersabar, Allah bersama kita. Kapan kita tidak bersabar, Allah tinggalkan kita. Maka jika ingin Allah bersama kita, siap menolong setiap saat, kapan saja, maka harus bersabar. Kalau tidak, Allah tinggalkan kita. Kemudian di antara keutamaan sabar adalah setengah keimanan. 4, setengah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Likulli sabarin syakur. Kata Allah, yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sangat penyabar dan sangat bersyukur. Siapa yang menggabungkan keduanya? Tatkala terkena musibah sangat penyabar, tatkala diberi kenikmatan sangat bersyukur, sempurna imannya. Sempurna imannya. Makanya sabar yang luar biasa. Di antaranya tadi banyak sebenarnya ya. Cuma di antaranya yang saya katakan tadi, yang kelima tadi, Allah kasih solusi dengan cara Allah. Ini. Kalau antum bersabar, tentu bukan tanpa ikhtiar. Sabar maksudnya dengan ikhtiar. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul ulul azmi yang bersabar. Ulul azmi itu yang punya tekad yang kuat. Jadi para nabi mereka dicaci maki, tapi mereka berhenti dakwah atau terus dakwah? Terus dakwah. Jadi mereka tak berikhtiar, tapi mereka sabar. Mereka tahu apa yang Allah putuskan adalah yang terbaik. Kalau kamu bersabar serta ikhtiar, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Dalilnya apa? Dalilnya tadi kita sebutkan banyak. Di antaranya tadi surat Al-A'raf ayat berapa? 137. Di antaranya tadi sudah kita singgung, innallaha, Allah bersama orang yang sabar. Berarti Allah kasih solusi. Ini di antara dalilnya. Di antaranya Allah mengatakan, jadikanlah sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar jadi penolong. Berarti dia solusi terbaik. Jadikanlah sabar sebagai penolong. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bersabar, Allah akan kasih solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik,
Saya bacakan contoh yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membahas tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya sebab ke-13, beliau berkata, yaitu kaidah fi sabar, dia menyebut tentang kaidah sabar. Kenapa ada 20 sebab kita kenapa harus memaafkan orang yang menzalimi kita? Pada sebab yang 13 beliau berkata, an ya'lam annahu in sabara fallahu nasiruhu walabud. Hendaknya dia mengetahui jika dia bersabar, Allah pasti menolongnya. Kata Syekhul Islam, Allah pasti menolongnya dengan cara Allah. Fallahu wakilu man sabar. Allah adalah wakil, yaitu tempat bertawakalnya yang akan menolong orang yang sabar. Wa ahala zalimahu 'ala Allah. Kalau dia bersabar maka dia serahkan urusan orang yang menzaliminya kepada Allah. Wa man intasara li nafsihi wakalahu Allah ila nafsihi. Siapa yang mencoba untuk menolong dirinya, dia tidak sabar, maka sungguhnya dia menyerahkan urusannya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Fakana huwa nasiru laha, maka dialah yang menolong dirinya sendiri. Fa aina man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu a'jazun nasirin wa adhafuhu. Maka mana mau dibandingkan orang yang penolongnya adalah Allah dengan orang yang penolongnya dia sendiri dan dia sangat lemah. Maka kalau kita menghadapi permasalahan, kita boleh ikhtiar, tapi jangan hilangkan sabar dari diri kita. Kapan kita bersabar, Allah yang urus masalah kita. Allah akan urus orang yang menzalimi kita, serahkan sama Allah. Tinggal tingkatkan apa? Kesabaran. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah. Kalau kita mengurusi orang yang zalimi kita banyak, apalagi kalau kita enggak sabar, benar kita tidak sabar, kita menurut kita cara seperti ini yang lebih baik, ternyata solusinya tidak seindah yang kita harapkan. Ternyata solusinya cuma sesaat semu, kemudian muncul permasalahan baru. Terkadang demikian. Tapi kalau kita sabar, Allah kasih solusi dengan cara Allah cepat atau lambat. Di antaranya perkataan Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani ketika membahas tentang ayat ini. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabar. Maksudnya apa? Allah memberi keputusan yang terbaik bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Sebelumnya Fir'aun menindas Bani Israel ratusan tahun. Ada khilaf, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Allah tidak kasih mereka keselamatan selama ratusan tahun tersebut. Kenapa mereka tidak sabar? Sampai Allah utus Nabi Musa alaihissalam mengajarkan sabar kepada mereka. Ya qaum ista'inu billahi wasbiru, kata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Ketika Nabi Musa mengajarkan kesabaran kepada mereka, jadilah mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, maka Allah kasih apa? Solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila, dan indahlah keputusan Allah terhadap Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Maka kemudian Al-Alusi menyebutkan, beliau mengatakan tentang ayat ini, meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Lau anna an-nasa idza btulu min qibali sultanihim bi syai'in sabaru wa da'allaha ta'ala lam yalbathu an yarfa Allah ta'ala dzalika anhum walakinnahum yafza'una ila sayf fayuwakkiluna ilaihi." Dia sebut tentang athar perkataan Hasan Al-Basri tentang zaman dahulu. Kata Hasan Al-Basri, seandainya orang-orang ketika diuji dengan sultan atau penguasa yang zalim, seandainya mereka bersabar dan mereka berdoa kepada Allah, maka tidak lama Allah akan cabut penderitaan mereka. Tetapi mereka ternyata tidak sabar. Mereka segera mengangkat pedang untuk melawan penguasa tersebut. Akhirnya mereka pun ditinggalkan dan mereka bersandar kepada pedang. Akhirnya mereka semakin apa? Semakin parah. Kemudian ketika menyampaikan hal ini, berkata Al-Alusi, wa aqulu qad syahadna an-nasa sanatal alf wal mi'atain wa thaman wal arba'in. Sungguh kami telah menyaksikan kondisi masyarakat pada tahun 1248 Hijriah. Berapa tahun lalu? 1000, sekarang 1444. Ini 1248. Kira-kira 200 tahun yang lalu. Qad fazau ila saif, maka mereka tatkala sultan berbuat zalim kepada mereka, mereka segera mengangkat pedang untuk melakukan pemberontakan. Fama agnahum syai'an, maka tidak ada faedah bagi mereka sama sekali. Wala tamalahum muradun, dan keinginan mereka tidak terpenuhi. Wala humida minhum amrun, dan perkara mereka tidak terpuji. Bahkan mereka semakin parah.
Dia ingin menyampaikan seharusnya kalau kamu ada masalah, masalah besar, masalah kecil, sabar dan berdoa kepada Allah. Jangan tidak sabar. Kapan tidak sabar, maka tidak ada solusi dari Allah. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga perhatian. Kita banyak permasalahan. Banyak enggak? Banyak. Di tetangga ada masalah, rumah tangga ada masalah, di luar pekerjaan ada masalah. Sabar. Sabar bukan berarti pasrah. Enggak, ikhtiar. Tapi tetap dalam koridor apa? Sabar. Cepat atau lambat Allah akan kasih solusi yang terbaik. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersabar tatkala terkena ujian. Allah taala alam bisawab. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.